Sebelum kalian bepergian menggunakan bis akap jarak jauh atau bis pariwisata, membawa power bank yang nantinya akan digunakan pengecasan ulang dalam kabin bis sebaiknya diurungkan. Untuk keselamatan bersama, simak dulu video ini sampai selesai. Dahulu beberapa bis memang menyertakan stop kontak, namun jumlahnya terbatas. Namun sekarang stop kontak tadi telah diganti dengan USB port yang lebih simpel dan bisa diletakkan di setiap bangku sehingga bisa digunakan semua penumpang. USB port yang ada di kabin bis ini hadir agar penumpang bisa mengisi daya smartphone miliknya. Sehingga ketika perjalanan dengan bis yang lama, penumpang tidak khawatir baterai smartphone-nya habis. Tetapi untuk power bank tidak disarankan untuk cas di kabin bis. Power bank adalah sebagai pengisi daya gadget saat kita sedang berada di luar dan jauh dari sumber listrik. Fungsi power bank dapat disebut juga sebagai penyimpan daya atau dapat dianalogikan sebagai baterai cadangan. Namun, untuk penggunaannya kita tidak perlu mencopot baterai handphone. Kita cukup menancapkan kabel seperti saat kita mencarger menggunakan charger biasa. Power bank bentuknya yang mungil atau besar, praktis, bisa digenggam serta bisa dimasukkan ke dalam saku dan suka-suka kita kemana pergi. Power bank jadi energi tambahan di saat baterai smartphone kita mendadak lowbat. Tapi siapa sangka barang praktis tersebut jadi malapetaka bila dicas di dalam bis. Apakah itu benar? Perbisan tanah air seringkali dihebohkan dengan kejadian terbakarnya bis yang diduga berasal dari konsleting atau power bank yang meledak. Kenapa demikian dan apa masalahnya sehingga kita membawa power bank menjadi tidak nyaman seakan power bank sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sebelum mengulas permasalahannya, bagi bismania wajib tahu, mari kita ulas dulu kandungan power bank yang begitu sensitif. Power bank menyimpan cadangan yang memakai baterai, sama halnya dengan handphone. Tapi tahukah kalian bahwa semua benda yang menggunakan baterai itu sebenarnya bisa meledak? Tidak terkecuali dengan power bank yang sebenarnya isinya berupa baterai juga. Umumnya, power bank itu menggunakan baterai jenis lithium ion atau lithium polimer, di mana lithium ion adalah jenis yang lebih murah. Baterai jenis lithium biasanya terdiri dari dua jenis material, yaitu anode dan katode. Keduanya dipisahkan dengan cairan yang mengalirkan listrik. Cara kerjanya adalah ketika baterai diisi ulang, listrik akan membuat partikel dari katode mengalir melalui cairan pemisah tadi dan masuk menuju anode. Ketika baterai habis, partikel yang berada di anode kembali ke katode. Begitu terus proses tadi berlangsung setiap kali proses isi ulang baterai dilakukan. Namun, komponen partikel pada lithium tersebut juga sangat rentan, terutama terhadap panas. Jika bagian anode atau katode terekspos terhadap panas berlebih, maka hal tersebut akan memicu reaksi berantai yang akan membuat partikel di dalamnya menjadi semakin panas dan panas. Hal tersebut akan membuat baterai tersebut meleleh dan mengeluarkan panas yang tinggi. Lithium polimer memiliki bahan dan partikel yang lebih luas menghadapi panas, namun tidak demikian halnya dengan lithium ion yang lebih murah. Dalam kasus power bank, biasanya produsen power bank menyertakan alat pencegah terhadap panas berlebih ataupun arus pendek yang bisa memicu reaksi berantai di dalam baterai tersebut. Sayangnya, tidak semua produsen power bank memberikan alat pencegah tersebut, karena komponen tersebut akan menambah biaya yang berdampak pada tingginya harga power bank. Dari penjelasan isi komponen power bank tadi, selain meledak di kabin bis, penyebab umum power bank mudah meledak adalah: pertama, cacat produksi. Kedua, kesalahan dalam desain.
Ketiga, penggunaan baterai berkualitas rendah. Keempat, human error. Kelima, benturan akibat terjatuh atau terhantam benda lain juga bisa menjadi salah satu penyebab powerbank meledak. Lalu apa masalahnya? Seringkali pengisian powerbank di dalam bis menjadi sumber bencana kebakaran dalam bis. Penyebab kebakaran bis oleh ledakan powerbank yaitu disebabkan penggunaan arus daya yang tidak sesuai ketika salah satu penumpang diduga mengisi daya powerbank via port USB dalam kabin. Karena kapasitas powerbank yang besar menjadi penyebab listrik di kabin bis menjadi lemah dan aki bis menjadi panas. Panas yang dihasilkan saat mengisi powerbank berbahaya dan bisa menyebabkan kebakaran di kabin bis. Bayangkan oleh kalian, kalau yang mengecas powerbank lebih dari 8 orang dalam kabin bis dan lupa mencabutnya meski sudah penuh, otomatis kebutuhan arus listrik makin besar sehingga potensi kebakaran akan terjadi. Lalu bagaimana dengan pengecasan handphone di kabin bis? Untuk pengecasan handphone di kabin bis masih aman karena ada batasan arus tertentu. Saat ini bis yang beroperasi di Indonesia sudah dilengkapi dengan port USB yang bisa digunakan untuk mengisi daya ponsel. Menyangkut masalah penggunaan powerbank di dalam bis, saat ini belum ada undang-undang yang mengatur soal penggunaan powerbank di dalam bis tersebut. Saat ini memang belum ada regulasi resmi dari pemerintah terkait penggunaan powerbank di dalam bis. Beberapa perusahaan karoseri justru membuat aturan sendiri yang melarang penumpang bis membawa barang bawaan yang mudah meledak, yang di dalamnya termasuk powerbank. Berbeda dengan aturan pada pesawat terbang, International Air Transport Association atau IATA telah mengeluarkan aturan resmi terkait ketentuan powerbank di dalam pesawat. Aturan IATA ini pun diadopsi Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Sipil Nasional atau PKPN. Dalam aturan IATA disebutkan bahwa powerbank berkapasitas di bawah 100 Wh atau setara di bawah 27.000 mAh untuk tegangan 3,6 volt boleh dibawa ke dalam bagasi kabin pesawat. Kemudian untuk powerbank berkapasitas di atas 100 Wh dan di bawah 160 Wh harus mendapat persetujuan dari pihak maskapai untuk bisa dibawa ke bagasi kabin. Sementara powerbank di atas 150 Wh atau setara di atas 40.000 mAh untuk ketegangan 3,8 volt dilarang dibawa ke dalam kabin. Larangan membawa powerbank ke dalam kabin pesawat ini diberlakukan karena benda pengisi daya ini sangat rawan terbakar dan meledak. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT juga menilai bahwa seharusnya aturan pelarangan powerbank di pesawat ini juga diberlakukan untuk angkutan umum seperti bis. Jadi kesimpulannya, fasilitas port USB yang ada di kabin bis diperuntukkan hanya untuk pengecasan handphone saja. Bila kalian membawa powerbank, pastikan hanya untuk backup di saat baterai lowbat saja dengan catatan powerbank kalian sudah terisi penuh dari rumah. Seumpama ingin mengisi atau mencharger powerbank, agak bersabarlah. Mengecas powerbank bisa dilakukan di rest area atau rumah makan. Jadikan perjalanan Anda menyenangkan tanpa ada gangguan di jalan, jaga keselamatan dan patuhi aturan. Sampai jumpa di video berikutnya.